Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977, channel yang mengulas tentang makam-makam para wali, para datu, para orang soleh, para habib, para juriat Datuk Lampayan, dan juga makam para raja-raja Banjar. Pada tayangan kali ini saya ingin menginformasikan beberapa makam-makam Raja Banjar yang memerintah di Kesultanan Banjar. Yang pertama adalah makam Sultan Suryansah. Beliau adalah Raja Banjar Islam yang pertama. Beliau menjabat tahun 1526 Masehi sampai 1545 atau 1546 Masehi. Adapun Raja Banjar yang selanjutnya adalah anak beliau yang bernama Sultan Rahmatullah, dan Raja Banjar yang ketiga adalah anak dari Sultan Rahmatullah, yaitu Sultan Hidayatullah atau juga cucu dari Sultan Suryansah. Adapun Sultan Rahmatullah itu menjabat dari tahun 1546 sampai 1570 Masehi. Sedangkan Sultan Hidayatullah menjabat setelahnya, yaitu setelah 1570 Masehi hingga akhir. Makam ketiga tadi adalah ada di daerah Banjarmasin, tepatnya di Kuwin, dekat jembatan HKSN. Makamnya dalam satu kubah. Adapun makam selanjutnya adalah Raja Banjar keempat, yaitu Sultan Musta'in Billah. Raja Banjar ini memindahkan ibu kota kerajaan Banjar dari Banjar hingga ke kota Martapura. Bahkan kota Martapura itu adalah diberikan namanya oleh beliau, Sultan Musta'in Billah ini. Adapun makam beliau ini ada di daerah Martapura Lama, Desa Tangkas, dekat Sungai Martapura. Kemudian Raja Banjar selanjutnya itu Raja Banjar yang kelima, yaitu anak dari Sultan Musta'in Billah yang bernama Sultan Inayatullah. Makamnya juga di daerah Jalan Martapura Lama, di seberang Jalan Martapura Lama, yaitu di daerah Sungai Kitano. Dari jembatan Sungai Kitano kita nyebrang, kemudian makamnya ada di sebelah kiri. Kalau dari Jalan Martapura Lama naik jembatan Sungai Kitano, dan makamnya setelah jembatan kurang lebih 100 meter lah, 50 atau 100 meter dari jembatan. Makamnya di pinggir jalan. Inilah makam Raja Banjar kelima, yaitu Sultan Inayatullah, anak dari Sultan Musta'in Billah. Kemudian Raja Banjar selanjutnya yaitu Sultan Saidullah atau Ratu Anom. Beliau ini makamnya ada di pusat kota Martapura, yaitu di Jalan Batuah, tepatnya di Gang Batuah 1, di belakang gedung DPR Martapura. Sultan Saidullah adalah Raja Banjar yang ke-6. Beliau adalah anak dari Sultan Inayatullah. Adapun anak beliau yaitu Raja Banjar yang ke-7 yang bernama Sultan Tahlilullah, dan inilah makamnya yang ada kelambu hijau. Di zaman Sultan Tahlilullah inilah Datuk Lampayan dibawa oleh beliau sejak umur 7 tahun dari desa Lok Gabang ke lingkungan istana kerajaan Banjar untuk dididik dalam hal agama, bergabung dengan anak-anak kesultan atau anak-anak menteri-menteri raja yang ada di Kesultanan Banjar. Sultan Tahlilullah ini adalah Raja Banjar yang ke-7. Di zaman beliau ini Datuk Lampayan di bawah beliau
dari Desa Lokabang ke Kesultanan Banjar saat usia 7 tahun. Adapun makam selanjutnya yaitu di sebelah beliau ini adalah anak dari Sultan Tahlilullah yang bernama Sultan Tahmidullah. Anak dari Sultan Tahlilullah ini adalah Raja Banjar yang ke-8. Makamnya tepat di samping makam ayah beliau, Sultan Tahlilullah. Adapun makam di sampingnya yaitu anak dari Sultan Tahmidullah, yaitu Sultan Tamjidillah I dan juga Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning. Dan ini adalah Raja Banjar yang ke-12 yang bernama Sultan Tahmidillah II. Beliau ini adalah anak dari Sultan Tamjidillah I, Raja Banjar yang ke-10. Sedangkan Raja Banjar yang ke-11 adalah Sultan Alauddin Aminullah. Dan ini adalah Raja Banjar ke-12, anak dari Sultan Tamjidillah I tadi. Adapun makam beliau ada di dalam pagar, di desa dalam pagar Martapura. Di zaman beliau inilah Datuk Lampayan dikawinkan oleh beliau dengan keponakan beliau yang bernama Ratu Aminah binti Pangeran Toha. Di zaman beliau inilah Datuk Lampayan dijemput oleh beliau saat pulang dari Tanah Suci Mekah, yaitu sekitar tahun 1772 Masehi. Dan di zaman beliau inilah Datuk Lampayan membuat kitab Sabilal Muhtadin karena dipinta oleh beliau. Adapun ini adalah makam Sultan Sulaiman. Beliau ini adalah Raja Banjar yang ke-13, anak dari Sultan Tahmidillah II. Makam beliau ini ada di Desa Lihung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Makamnya kalau dari Bundaran Banjarbaru itu sekitar 12 kilo, antara 10 ya sekitar 15 kilometer dari Bundaran Banjarbaru. Makam beliau ini dekat dengan aliran sungai dari arah sungai ke Martapura. Di zaman Sultan Sulaiman tadi, Datuk Lampayan meninggal. Dan ini adalah makam Sultan Adam, Raja Banjar yang Raja Banjar yang ke-14, anak dari Sultan Sulaiman. Sultan Adam ini makamnya ada di pusat kota Martapura, yaitu di Jalan Sultan Adam. Sultan Adam Al-Wasikillah ini memimpin kepemerintahan atau Kesultanan Banjar yaitu dari tahun 1825 Masehi hingga 1857 Masehi. Pusat kerajaan Banjar dipindah di zaman beliau ini dari Desa Lihung ke kota Martapura. Dan ini adalah makam Pangeran Abdurrahman. Beliau ini adalah anak dari Sultan Adam. Beliau ini adalah sultan muda yang diinginkan oleh Sultan Adam untuk menggantikan beliau. Namun ternyata Pangeran Abdurrahman ini wafat sebelum saat ayahnya masih hidup atau Sultan Adam masih hidup. Pangeran Abdurrahman ini makamnya ada di Jalan Makam, daerah Pesayangan, kota Martapura. Beliau ini adalah Raja Banjar yang ke-15. Adapun ini adalah makam saudara dari Pangeran Abdurrahman, yaitu Pangeran Muhammad Tambak Anyar. Makamnya ini tersembunyi jauh dari pemukiman penduduk karena untuk menghindari dari pengejaran Belanda yang ingin menangkap beliau, dan beliau ini berpindah-pindah bersama pasukannya dan akhirnya menetap di sini, dan beliau wafat akibat terserang penyakit malaria karena beliau tinggal di dalam hutan.
Adapun makam selanjutnya yaitu Raja Banjar terakhir, yaitu Sultan atau Pangeran Hidayatullah. Beliau ini adalah anak dari Pangeran Abdurrahman. Beliau, di zaman beliau inilah terjadinya Perang Banjar yang dipimpin oleh beliau dan juga Pangeran Antasari pada tahun 1859 Masehi. Makam beliau ada di daerah Cianjur, Jawa Barat, karena beliau ditangkap oleh Belanda kemudian diungsikan ke daerah Jawa Barat bersama seluruh keluarganya, berjumlah sekitar 60 orang. Demikian informasi tentang raja-raja yang memerintah di Kerajaan Banjar. Inilah Raja Banjar yang terakhir, yaitu Pangeran Hidayatullah. Beliau wafat pada tahun 1904 dalam usia kurang lebih 82 tahun, karena beliau lahir pada tahun 1822 Masehi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.